Sebenarnya hidup ini adalah bagian dari sebuah kearsipan. Dokumen menjadi sumber sejarah, sumber penelitian, bahkan menjadi tempat rekreasi. Kita koordinasi ke Bapeda dan pada saatnya kita koordinasi Pak Gubernur. Beliau sangat support dan dukung itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bincang Tribun Bengkulu, yang mana pada kali ini kita akan mengupas terkait kearsipan yang ada di Provinsi Bengkulu bersama Bapak Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu, Bapak Mary Sardi. Halo Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, bicara tentang kearsipan tentu ada kaitannya dengan perpustakaan ya Pak ya? Iya. Untuk informasi mengenai arsip sendiri saat ini seperti apa di Provinsi Bengkulu Pak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah hari ini ya kita bisa kembali berdiskusi tentang berbagai hal kemajuan di Provinsi Bengkulu, khususnya sesuai dengan amanah dari Pak Gubernur Bengkulu, yaitu Bapak Profesor Dr. Haji Rohidin Mersah, di mana OPD kita, dinas kita, yaitu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu, memiliki tugas dan fungsi tanggung jawab secara umum, yaitu melaksanakan arahan dari Bapak Gubernur, tentunya untuk pencapaian visi misi dari dinas kita. Kami sangat berbahagia bahwa kearsipan saat ini ya memang program nasional, baik itu oleh Pak Presiden, ya Menpan RB dan ANRI, ya Arsip Nasional Republik Indonesia, ya luar biasa bagaimana pengelolaan, pemaksimalan dari peran fungsi dari kearsipan itu sendiri. Bicara tentang arsip, ya kita tidak lepas dari regulasi yang kita miliki, yaitu Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012. Kenapa kita sangat bersyukur dengan undang-undang tersebut? Di sana dijelaskan bahwa arsip itu ya secara umum pengertiannya adalah ya merupakan kumpulan dari berbagai bentuk dokumen, naskah-naskah, ya baik itu berupa tulisan, berupa foto, berupa rekaman-rekaman yang dimiliki oleh seseorang, oleh institusi yang tujuannya adalah untuk kesejahteraan dan kemaslahatan kita. Selanjutnya regulasi kita, mohon doanya dalam waktu dekat ini kita akan menghasilkan ataupun terbit peraturan daerah tentang kearsipan. Dan ini sudah puluhan tahun kita tunggu-tunggu, doakan itu. Kembali kepada kearsipan tadi, bicara tentang kearsipan tadi, ya tadi sudah saya sampaikan bagaimana pengertian arsip, ya juga peran penting. Sebenarnya hidup ini adalah bagian dari sebuah kearsipan. Kenapa demikian? Negara-negara maju, negara-negara besar itu sangat-sangat serius, sangat-sangat maksimal tentang pengelolaan dan pengurusan kearsipan, terkhusus tentang dokumentasi sejarah ataupun yang bersejarah bagi bangsa dia. Sehingga untuk melakukan platform, melakukan sebuah perencanaan pembangunan besar di negara-negara maju, itu harus dengan melihat bagaimana dokumen-dokumen terkininya. Nah, maka untuk itu saya katakan tadi bahwa pembangunan kearsipan ini harus mutlak kita maksimalkan, di mana tentang pengelolaan kearsipan ini mulai dari arsip keluarga, ya, Arsip keluarga, arsip di desa, arsip di kecamatan, arsip di kabupaten, arsip di tingkat provinsi sampai ke negara, dan semuanya institusi masyarakat, lembaga-lembaga sosial masyarakat,
ya, apakah itu ormas, apakah itu paguyuban, ini harus memiliki kemampuan semangat untuk mengelola arsip secara benar. Oke. Baik. Jika kita melihat kembali Pak aturan arsip, termasuk belasan tahun kita baru sekarang lah mulai merencanakan adanya perda ya Pak ya. Iya. Yang mendasari awalnya kita ingin buat perda ini itu apa Pak kira-kira? Ya, saya katakan tadi bahwa suatu negara, bangsa, provinsi sesuai dengan tingkatan itu tidak akan bisa maksimal melakukan sebuah tahapan ataupun pembangunan jika tidak memiliki landasan, tidak memiliki dasar. Tapi secara umumnya kita kenal dengan adanya regulasi. Nah, apa yang kami maksud dengan regulasi ini tadi? Kita pembangunan tentang kearsipan sudah memiliki Undang-Undang 43 2009. Ada lagi peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2012. Peraturan-peraturan gubernur, maksud kami keputusan gubernur, sudah ada beberapa yang kita miliki. Nah, insya Allah ditambah dengan perda nanti kearsipan, insya Allah akan maksimal pembangunan kearsipan di Provinsi Bengkulu. Maka saya katakan ini kebutuhan mutlak, kebutuhan penting bagi kita khususnya Provinsi Bengkulu agar memiliki peraturan daerah. Kita sangat bersyukur, saya katakan support maksimal dari Bapak Gubernur kita, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu melalui Komisi 4 secara maksimal bersama-sama membahas ini. Kita harapkan di bulan Juni ataupun Juli nanti kita sudah bisa memiliki disahkan ini. Ini mohon doanya kepada kita semua ya, bagaimana nanti manfaat kearsipan, bagaimana pola-pola pembangunan kearsipan ke depan, mungkin nanti akan kami lanjutkan pembahasannya. Soal arsip ini apakah ada kaitannya sama rencana diorama Fatmawati nanti Pak? Ya, baik. Kita sampaikan tadi bahwa peranan arsip ini luar biasa. Ya, ketika suatu negara tidak memaksimalkan tentang kearsipan, kita pasti rugi. Kita ingat kisah hilangnya, lepasnya Pulau Sipadan ya dan Ligitan ya kepada Malaysia. Itu karena kita tidak memiliki dokumen yang benar, dokumen yang otentik, dokumen yang jelas tentang pulau itu. Ya, melalui Mahkamah Internasional, melalui PBB waktu itu, sementara Malaysia memiliki itu, lepas itu. Padahal itu adalah milik kita. Nah, banyak contoh-contoh ya dalam kehidupan kita ketika lembaga ya seseorang yang tidak memiliki dokumen padahal itu milik dia ya, kewenangan dia, tapi lepas itu. Ya. Banyak sekali proses pembangunan kita tidak berdasarkan sebuah perencanaan, berdasarkan data yang enggak maksimal. Maka kita sangat syukur, saya bukan bagaimana Pak Gubernur kita selalu mengarahkan pada kita agar ya pemaksimalan dari berbagai bidang kehidupan ya, berbagai bidang hal yang harus kita capai. Nah, jadi sangat penting sekali saya katakan pembangunan kearsipan ini itu yang besar ya. Bagaimana arsip di desa ya, kita lihat bagaimana tentang misalnya sejarah pendirian desa, asal usulnya siapa, itu harus terdokumen semua. Kalau di provinsi tadi ya saya katakan bagaimana Bengkulu ini kisahnya pecah dari mandiri dari Sumatera Selatan, siapa yang berjasa saat itu, siapa yang berjuang, dokumennya bagaimana, terus ya gubernur yang kini kan ke-10 Pak Gubernur kita saat ini ya, sebelumnya fotonya ada, datanya ada, profil lengkap, profil lengkap, itu yang belum lagi yang lain. Dan yang lebih hebatnya lagi depo arsip ya itu menjadi sumber sejarah. Sumber dokumen, pasti ya, dokumen menjadi sumber sejarah, sumber penelitian, bahkan menjadi tempat rekreasi. Nah, ini harapan kita. Maka Bengkulu ya saat ini kita sudah memiliki depo arsip ya, tempat menyimpan berbagai arsip kita di Bengkulu ini.
dan ke depan, nah ini harapan Pak Gubernur, ya masyarakat Provinsi Bengkulu, agar kita memiliki sebuah dokumen sejarah yang besar tentang Bengkulu ini. Ya, dimulai dari pendirian, sejarah pergerakan kemerdekaan dulu yang memiliki andil bagaimana sosok Soekarno, sosok Fatmawati, tokoh-tokoh besar kita yang membangun bangsa ini dan khususnya Bengkulu, dan bagaimana peran besar Bengkulu ini di dalam mewujudkan kemerdekaan, pencapaian cita-cita bangsa ini. Itu kita berharap memiliki sebuah tempat gedung yang besar untuk menampung semuanya, itu yang bisa kita kenal dengan nama diorama. Ya, insya Allah tahapan itu terus berjalan. Beberapa waktu yang lalu, tepatnya insya Allah di 2022, setelah kita kaji, kita koordinasi ke Bapeda, dan pada saatnya kita koordinasi Pak Gubernur. Beliau sangat support dan dukung itu. Dan beliau sudah berkirim surat ke Menhan, Menteri Pertahanan dan Keamanan agar ini terwujud. Itu terus kita pantau, dan di 2023 ini kita udah pada tahap storyline. Storyline itu bagaimana nanti melalui berbagai pihak kita mendapatkan gambaran tentang diorama itu. Isinya apa? Bagian sejarahnya apa, bagian pertaniannya apa, pemerintahnya apa, tentang sosial budayanya apa. Itu akan terakomodir semua sehingga nanti bisa disajikan dalam bentuk dokumentasi, dokumenternya, berbentuk dokumen foto, dokumen tertulisnya, lengkap. Bahkan nanti harapan kita diorama itu memiliki fungsi-fungsi yang lainnya untuk rapat, untuk pameran. Itu hal yang kita harapkan nanti ke depan. Mudah-mudahan itu terwujud sehingga ya kiblat tentang sejarah Indonesia itu ya salah satunya bisa di Bengkulu. Ya, kita ini luar biasa sebenarnya. Negara tidak akan berdiri ketika tidak ada bendera merah putih. Ya kan? Nah, yang menggagas menjahitnya penuh perjuangan siapa? Ya, seorang Serikandi Indonesia, Serikandi Bengkulu, yaitu Hajah Fatmawati Soekarno. Nah, ini kebanggaan kita. Maka semangat kita tersebut jangan henti untuk mewujudkan pemaksimalan pembangunan kearsipan di Provinsi Bengkulu. Siap. Oke Pak, terkait arsip sejarah di Bengkulu yang memiliki banyak nilai historis ini Pak, itu yang jadi PR kita juga mengenalkan ke generasi muda yang tidak dipungkiri ya masih banyak juga yang lengah akan sejarah kita. Mungkin dari ke depan langkah-langkah dinas kita seperti apa Pak? Saya katakan tadi bahwa fungsi kearsipan itu bukan hanya dia tempat ruang menyimpan berbagai dokumen, bukan itu. Tapi gerakan-gerakan tentang kesadaran kearsipan ini terus kita lakukan, yang memang dimotori oleh ANRI, ya, Arsip Nasional Republik Indonesia. Maka Lembaga Kearsipan Daerah, dalam hal ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu, menjalin kerjasama, menjalin hubungan ke berbagai pihak, ya, baik itu yang mereka memerlukan langsung maupun tidak langsung terhadap kearsipan ini. Kita akan terus bangun dengan perguruan tinggi yang ada di Bengkulu dan di berbagai tempat untuk mewujudkan bagaimana ya pemaksimalan peran arsip di Bengkulu ini. Ya, para pelajar, para mahasiswa, dia bukan hanya ingin menyusun tesis, skripsinya, ya, bahan-bahan tentang yang kaitan tentang dokumen-dokumen, tapi lebih dari itu, kita masih butuh pengkajian-pengkajian tentang Bengkulu ini. Sejarah-sejarah kita itu kita dudukkan pada persoalannya, pada tempat yang pas, rumusan yang pas. Ya, daerah punya histori yang luar biasa. Kerajaan-kerajaan di Bengkulu waktu zaman sejarah itu banyak sekali. Ada Muara Bangkahulu, ya, di Kaur juga ada, di Curup, ya, Rejang Lebong masuk kami, di Bengkulu Utara. Luar biasa. Tapi dokumennya mana? Ya, mana? Ya, regulasi-regulasi tentang itu apa? Nah, maka ini terus kita bangun, ya, mahasiswa, akademisi, kita butuh pengkajian-pengkajian ini. Ingat, ya, bangsa ini memiliki tanggung jawab yang besar untuk mewujudkan
bangsa yang besar, yaitu bangsa yang menghargai sejarah, ya, bangsa yang menghargai memori kolektif bangsa. Maka salah satu gerakan ataupun harapan dari Andri, ya, pemerintah kita, Pak Presiden, ya, bagaimana, ya, tentang kearsipan ini harus cepat, harus modern, harus terintegrasi, kata beliau, harus terdokumenkan, ya. Maka ada tiga hal yang diharapkan dari pemerintah, ya, bagaimana tentang birokrasi itu maju, ya, birokrasi maju, birokrasi yang memiliki kompetensi untuk membangun sejarah. Juga bagaimana tentang memori kolektif bangsa. Kita Bengkulu punya itu, memori kolektif bangsa tentang sejarah-sejarah yang strategis, maksudnya di Bengkulu ini untuk bangsa ini. Dan juga bagaimana nanti kearsipan itu menjadi sebuah peradaban yang unggul. Peradaban yang unggul bagaimana kita mengetahui bagaimana karakter, ya, karakter motivasi, karakter pembangunan, karakter budaya, karakter manusia itu sendiri. Itu harus kita miliki, dan ini tidak boleh tergerus, tidak boleh hilang dengan kemajuan teknologi, dengan kemajuan digitalisasi. Kita harus wujudkan itu. Mungkin itu. Berarti nanti digitalisasi juga harus dilibatkan dengan arsip ini ya Pak, biar tidak tergerus begitu ya? Iya. Baiklah Tribuners, kita juga akan mengulik nih terkait rencana perda kearsipan ini Pak. Boleh sedikit bocorannya, mungkin prosesnya ada kendalakah? Ya, saya katakan dalam membangun atau mencapai sebuah tujuan itu pasti ada kendala-kendala. Pasti ada hambatan-hambatan. Tapi yang kami rasakan jujur, karena Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu dengan tim worknya yang luar biasa, semangatnya luar biasa, ya, visionernya luar biasa, didukung oleh pemerintah kita, Pak Gubernur kita, kembali kami sampaikan Pak Gubernur kita, Bapak Profesor Dr. Rohidin Mersah beserta jajaran, ya, support full kepada kita, mitra utama kita DPR khusus Komisi 4 yang begitu support, yang begitu semangat agar terwujudnya perda kearsipan di Provinsi Bengkulu yang tentunya akan berpengaruh terhadap capaian-capaian pembangunan di Bengkulu ke depannya. Saya rasa, ya, berbagai kendala tadi pasti ada, tapi semuanya bisa kita cari solusi yang saat ini finalisasi pembahasan sudah dilakukan. Sekarang lagi pengumpulan berkas-berkas, materi-materi, terus dilakukan komunikasi koordinasi yang harapan kita nanti kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar nanti segera untuk diparipurna dan disahkan menjadi perda kearsipan Provinsi Bengkulu. Berarti memang ada kendala tapi bisa dihandle lah. Iya. Pak, begitu. Iya. Oke Pak, bicara tentang kearsipan tentu berkaitan erat dengan literasi ya Pak. Iya. Saya dapat informasi bahwa saat ini kita tengah ada jambore literasi begitu Pak di Provinsi Bengkulu. Boleh cerita sedikit Pak tentang jambore ini? Baik, jambore literasi itu sebuah gerakan besar. Cara bangsa ini, daerah-daerah untuk bagaimana pengembangan literasi masyarakat, ya, baik itu dari berbagai bidang kehidupan tentunya, itu agar maksimal. Ketika literasi itu masyarakat itu bagus, baik, maka dipastikan daerah itu akan maju. Kenapa? Orang yang memiliki literasi yang hebat, yang kuat, itu pasti memiliki pemikiran-pemikiran yang benar. Mereka tidak sering hoak, tidak suka memfitnah, tidak suka menggunjingkan, tidak suka bersantai-santai, tidak suka melamun, yang adalah mereka selalu bersemangat. Memiliki pemikiran yang positif, kalau bahasa agamanya itu fastabikul khairat, selalu husnuzun billah, selalu berprasangka positif, semangat fastabikul khairat, itu salah satu modal utama kita untuk sukses. Maka saya katakan jambore literasi gagasan besar Bengkulu yang dimotori langsung oleh Ibu Hajah Derta Rohidin yang merupakan Bunda Literasi Provinsi Bengkulu. Beliau menggagas itu, kita support dari dinas,
kita fasilitasi, disupport oleh Pak Gubernur dan pemerintah dan berbagai pihak. Sekarang sedang dilaksanakan tahapan-tahapan ataupun proses dari berbagai kegiatan Jambore Literasi. Ya, ceritanya kemarin dibuka langsung oleh Pak Ibu Hajah Derta Rohidin, ya, yaitu melukis Digital. ya WPAP ya, WPAP sukses, udah ada hasilnya. Besok juga lanjut lomba pidato berbahasa Indonesia di Hotel Madlin. Nanti ada mewarnai, ada bercerita, nanti ada pameran hasil-hasil produk literasi, inklusi sosial, perpustakaan di dinas kita. Maka masyarakat Bengkulu, penggiat literasi, ayo kunjungi nanti insya Allah di bulan Juli ya, untuk siap melaksanakan ya berbagai agenda tentang Jambore Literasi. Baik. Oke, terakhir Pak. Ya. Mungkin pesan-pesan Pak Kadis nih bagi generasi muda, terutama para pelajar terkait literasi, kearsipan dan sejarah Bengkulu, untuk lebih mencintai produk-produk Bengkulu melalui sejarahnya, itu seperti apa nih Pak? Saya rasa saya menyampaikan menyambung harapan Pak Gubernur kita ya, bagaimana jadilah generasi-generasi penerus yang inovatif, yang visioner, yang semangat untuk terus belajar, pantang menyerah, sehingga nanti hasil akan maksimal kita dapatkan untuk Bengkulu dan Indonesia. Dan kepada masyarakat Bengkulu, ya mari kita berliterasi, ya memori kolektif bangsa. Setiap orang harus gemar membaca buku, membaca berbagai ilmu, ya supaya nanti kita memiliki khasanah literasi yang mantap, yang kuat, sehingga akan bermanfaat untuk kehidupan kita. Kita harapkan kita bisa sukses, selamat dunia dan akhirat. Amin. Demikianlah Tribuners, bincang kita bersama Bapak Kadis Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu yang membagikan informasi mengenai kearsipan dan literasi di Bengkulu. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama, sehat sukses selalu. Amin. Ya, Terima kasih siap. Bapak. Baiklah Tribuners, demikian dulu bincang Tribun kita kali ini. Sekian dan sampai jumpa.